Halo, selamat datang di podcast Andreng Robis Pangandika. Kali ini aku mau ngobrolin mengenai pendekar kopi. Sebenarnya istilah ini sering kita kenal dalam dunia perkopian dan belum ada definisi resminya. Pada umumnya, istilah ini atau julukan ini sering diberikan untuk oknum pelaku kopi yang kontroversial. Biasanya oknum ini mendatangi kedai-kedai kopi untuk menguji wawasan dan kemampuan barista kafe tersebut. Nah, kalau teman-teman pernah lihat film-film action Mandarin yang mana ada scene sebuah perguruan kungfu, kemudian didatangi pendekar kungfu untuk menantang sang guru, diajak duel. Nah, bayangan lucunya itu kayak gitu. Biasanya oknum ini sering bikin gregetan dengan tingkahnya. Semisal datang ke sebuah kafe, nyeduh sendiri, mengomentari teknik seduhan barista kafe itu, dan kadang cenderung mendikte baristanya. Terkesan barbar sih. Tapi apakah sebenarnya pendekar tersebut semenjengkelkan itu? Ataukah persepsi seperti ini hanya dari satu sudut pandang saja? Percayalah bahwa aku adalah mantan pendekar kopi. Yap, pendekar kopi. Kalau menurutku, pendekar kopi hanyalah sebuah fase dari proses pembelajaran. Coba kita lihat dari sudut pandang lain. Mari bayangkan dulu kita semasa kecil, bagaimana rasanya ketika kita pertama kali dapat mainan baru. Betapa senangnya dan selalu ingin tahu mengenai mainan itu, yang sampai-sampai kita lupa hal lainnya. Atau bayangkan bulan pertama setelah pacaran, betapa semuanya indah kan? Nah, seperti itulah yang aku rasakan pada fase itu. Di fase itu, aku merasa paling tahu apa itu kopi. Merasa paling enak seduhannya, paling dekat dengan kopi. Yang intinya merasa paling paham, dan seakan-akan barista yang lain gak ada apa-apanya. Namun, perlahan aku berubah seiring dengan bertambah wawasan. Nyaliku diuji. Saat ada perlombaan kopi, dan aku merasa tertantang. Setelah mengikuti perlombaan kopi, bukannya menang, tapi gagal berkali-kali. Di saat gagal itulah aku merasa ilmuku belum seberapa dan masih banyak yang belum aku tahu. Lalu, kenapa perlombaan kopi mampu merubah mindsetku? Karena untuk mengikuti perlombaan, perlu untuk mempersiapkan diri dengan cara banyak membaca dan mengamati. Secara perlahan, wawasan mengenai kopiku terus bertambah, dan dengan kekalahan semakin membuatku lebih dewasa dalam bersikap di dunia perkopian. Lalu fase yang menjengkelkan itu selesai. Dan kini aku merasa lebih bijak. Setidaknya itu dari sudut pandangku. Jadi menurutku, apa yang menurut kita gila dalam tanda kutip, bisa jadi berasal dari satu sudut pandang, dan berarti cinta dalam tanda kutip dari sudut pandang lainnya. Begitulah aku membicarakan pendekar kopi. Kalau menurut kalian gimana? Terima kasih sudah dengerin podcast ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.